Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ustaz Panjal, kawan-kawan. Mengatakan tidak seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Fenomena ini dikenal sebagai people pleasing. Nah, people pleasing ini, kawan-kawan, adalah seorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, sikap ini, kawan-kawan, bisa berakibat buruk bagi kesehatan mentalnya dan kesejahteraan dia sendiri. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk belajar mengatakan tidak dengan tegas dan penuh percaya diri. Nah, kali ini, kawan-kawan, video kali ini akan membahas cara-cara efektif untuk menghentikan kebiasaan menjadi people pleaser dan berani mengatakan tidak. Kawan-kawan, apa sebenarnya itu people pleaser? People pleaser adalah orang yang cenderung menempatkan kebutuhan dan keinginan orang lain di atas keinginan dirinya sendiri. Mereka sering merasa bertanggung jawab untuk membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, meskipun itu berarti akan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, sikap ini, kawan-kawan, biasanya didorong oleh kebutuhan akan validasi, persetujuan dan penerimaan secara sosial. Apa saja ciri-ciri dari people pleaser ini? Yang pertama, kawan, dia kesulitan untuk mengatakan tidak. Mereka merasa bersalah atau cemas jika harus menolak permintaan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari persetujuan. Mereka cenderung mencari persetujuan dari orang lain untuk merasa bahagia. Nah, yang ketiga, sering menghindari konflik. Mereka lebih memilih untuk menghindari konflik dengan menyetujui apa saja yang diminta orang lain kepadanya. Kemudian yang keempat, kurangnya batasan pribadi. Mereka sering tidak memiliki batasan yang jelas antara kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain. Kemudian, mengapa kita menjadi people pleaser? Banyak orang menjadi people pleaser. Ada banyak alasan, kawan-kawan, mengapa seorang bisa menjadi people pleaser. Faktor-faktor ini bisa berasal dari latar belakang keluarga, pengalaman masa lalu, dan pola asuh, parenting. Nah, pengaruh keluarga dan pola asuh dalam banyak kasus, people pleaser tumbuh dalam lingkungan di mana mereka merasa harus memenuhi ekspektasi yang tinggi dari orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya. Mereka mungkin mendapatkan pujian dan pengakuan hanya ketika mereka achieve atau memenuhi kebutuhan dan keinginan dari anggota yang lain. Akibatnya mereka belajar untuk mengasosiasikan nilai diri mereka dengan seberapa baik mereka bisa menyenangkan orang lain. Ini buruk, kawan-kawan. Kemudian pengalaman masa lalu, seperti dibully atau mengalami penolakan secara sosial, juga bisa membentuk perilaku people pleaser pada seseorang. Dan untuk menghindari rasa sakit atau penolakan yang sama, seseorang mungkin mengembangkan kebiasaan selalu ingin menyenangkan orang lain agar diterima dan dicintai, padahal sebenarnya tidak. Kemudian kebutuhan persetujuan dan penerimaan. Sebagai manusia, sebagai manusia sosial, kita semua memiliki kebutuhan untuk diterima, kawan-kawan, dan disukai oleh orang lain. Akan tetapi pada people pleaser ini, kebutuhan ini bisa menjadi sangat dominan hingga mengorbankan kesejahteraan pribadi, bahkan kesehatan mentalnya. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari lingkungan adalah dengan selalu mengatakan ya dan menghindari konflik. Kemudian dampak negatifnya apa saja, kawan-kawan, dari orang yang menjadi people pleaser ini? Menjadi people pleaser, kawan-kawan, memiliki banyak dampak yang negatif, lebih banyak terutama, baik untuk kesehatan mental mereka maupun fisik mereka. Ada beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi. Yang pertama, stres, kecapean atau kelelahan. Kebiasaan selalu menuruti keinginan orang lain dapat menyebabkan stres, bahkan kronis, dan kelelahan kronis. Kita mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya tanggung jawab yang kita ambil, yang pada akhirnya menguras energi kita. Kemudian yang kedua, hilangnya
self identity atau identitas diri. Selalu memprioritaskan kebutuhan orang lain bisa membuat kita kehilangan identitas diri, kawan-kawan. Kita mungkin lupa apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup atau kita butuhkan karena terlalu fokus pada kepuasan orang lain. Kemudian hubungan yang tidak seimbang. Hubungan dengan orang lain bisa menjadi tidak seimbang akibat kita sering menjadi seorang people pleaser. Selalu mengolah. Orang lain mungkin mulai mengambil keuntungan dengan sikap kita itu dan kebaikan kita ini. Tentu ini akan menyebabkan ketegangan dan frustasi dalam hubungan tersebut. Kemudian rasa tersingkirkan ketika kita terus-menerus memprioritaskan orang lain. Kita mungkin mulai merasa tersingkirkan dalam hidup kita sendiri, kawan-kawan. Ini salah satu dampak negatifnya. Ini bisa menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan yang begitu mendalam. Parahnya lagi adalah penurunan kesehatan fisik. Stres kronis, kawan-kawan, yang disebabkan oleh people pleasing dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Masalah seperti insomnia atau susah tidur, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan seperti MAR, bisa muncul akibat stres yang terus-menerus. Nah, lantas mengapa banyak orang sulit mengatakan tidak? Kawan-kawan, banyak dari kita kesulitan mengatakan tidak karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, takut ditolak atau tidak disukai. Anda atau saya mungkin merasa takut ditolak atau tidak disukai jika menolak permintaan orang lain. Kebutuhan untuk diterima dan disukai oleh orang lain seringkali mengalahkan kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain. Kenapa orang sulit mengatakan tidak? Sebagai people pleaser, seorang mungkin merasa bertanggung jawab. Kita mungkin merasa bertanggung jawab untuk membuat orang lain bahagia. Ini bisa membuat kita merasa bersalah, kawan-kawan, jika menolak untuk membantu orang lain. Kemudian, alasan berikutnya adalah kurangnya keterampilan asertif. Ini dapat membuat kita kesulitan mengungkapkan pendapat dan kebutuhan kita sendiri dengan tegas. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau merasa cemas. Kemudian bagaimana cara berani untuk mengatakan tidak? Nah, kawan-kawan, untuk berani mengatakan tidak adalah keterampilan atau kemampuan yang bisa dipelajari dan dilatih sebenarnya. Beberapa strategi yang bisa membantu Anda, membantu kita untuk lebih asertif dan berhenti menjadi people pleaser. Yang pertama adalah kenali prioritas dan batasan kita. Mengetahui apa yang penting bagi kita dan menetapkan batasan yang jelas adalah langkah pertama untuk bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Meluangkan waktu untuk merenung apa yang benar-benar penting dan buatlah batasan yang sehat. Berikutnya adalah menetapkan prioritas pribadi, kawan-kawan. Tuliskan kalau perlu hal-hal yang paling penting bagi diri kita sendiri, seperti waktu bersama keluarga, kesehatan pekerjaan, dan hobi. Dengan menetapkan prioritas ini, insya Allah kita bisa lebih mudah untuk mengenali kapan harus mengatakan tidak untuk melindungi hal-hal yang bernilai bagi kita sendiri. Kemudian identifikasilah batasan. Buat daftar border, daftar batasan pribadi yang kita tidak ingin dilanggar. Misalnya Anda mungkin memutuskan bahwa Anda tidak bekerja di luar jam kerja yang sudah ditentukan, atau tidak akan menghadiri acara sosial yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Yang pertama. Kemudian, yang kedua, latihlah keterampilan asertif. Kawan-kawan, keterampilan asertif adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan pendapat dan kebutuhan kita dengan tegas kepada orang lain, tetapi tetap menghormati orang lain. Lagian ini kawan-kawan bisa dimulai dengan mengatakan tidak pada hal-hal kecil dan secara bertahap bisa secara bertahap bisa meningkat dengan melatih diri kita ke situasi yang lebih menantang. Kemudian menggunakan pernyataan saya atau aku. Gunakanlah pernyataan atau katakanlah saya atau aku untuk menyatakan kebutuhan Anda. Misalnya, saya merasa lelah dan butuh istirahat.
Jadi saya tidak bisa menerima atau membantu Anda saat ini. Pernyataan ini kawan-kawan lebih tegas dan tidak menyerang dibandingkan dengan mengatakan Anda selalu meminta terlalu banyak. Kemudian berlatihlah di depan cermin kawan-kawan. Untuk mengatakan tidak di depan cermin bisa membantu membangun self-confidence kita, kepercayaan diri kita. Perhatikan bahasa tubuh kita dan pastikan kita tampak tegas, namun tetap santun, tetap sopan. Kemudian ketika gunakanlah bahasa tubuh yang tentu tegas, yang kuat. Bahasa tubuh yang kuat, bahasa tubuh yang tegas dapat memperkuat kata-kata kita kawan-kawan. Jaga eye contact, kontak mata, berdiri dengan tegak, dan gunakan nada suara yang tegas saat mengatakan tidak. Ini akan menunjukkan kawan-kawan bahwa kita serius dan tidak ragu-ragu dengan keputusan kita. Kemudian eye contact atau kontak mata yang kuat menunjukkan bahwa kita percaya diri dengan keputusan yang kita ambil. Hindari mengalihkan pandangan saat berbicara kawan-kawan. Kemudian postur tubuh berdiri atau duduk dengan sikap tegak menunjukkan bahwa kita tegas dan yakin dengan apa yang kita katakan. Hindari membungkuk atau menyilangkan lengan, karena ini bisa menunjukkan bahwa ada ketidaknyamanan atau ketidakpastian yang Anda tunjukkan. Kemudian yang keempat kawan-kawan, jangan takut untuk mengecewakan orang lain, karena orang lain belum tentu kecewa. Ingatlah kawan-kawan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan ada saatnya kita harus mengecewakan orang lain. Demi kebaikan kita sendiri tentunya kawan-kawan. Belajar menerima bahwa kita tidak bisa selalu memenuhi harapan orang lain adalah langkah yang perlu kita ambil dalam mengatasi kebiasaan people pleaser. Kemudian mengelola rasa bersalah. Guilty feeling, mengecewakan orang lain bisa menimbulkan rasa bersalah kawan-kawan. Tetapi perlu untuk kita bahwa kita juga memiliki hak yang kita perlu penuhi, kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Cobalah untuk fokus pada manfaat jangka panjang dari mengatakan tidak, seperti peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental kita sebenarnya. Kemudian berikanlah penjelasan singkat jika itu diperlukan. Kadang-kadang memberikan penjelasan singkat mengapa kita menolak permintaan mereka, permintaan orang lain, bisa membantu kita untuk mengurangi rasa bersalah. Akan tetapi hindari memberikan alasan yang terlalu panjang atau terlalu rumit kawan-kawan. Penjelasan yang singkat dan jelas sudah cukup sebenarnya. Kemudian jagalah keterbukaan dan kejujuran, integritas. Jujur tentang alasan Anda kenapa Anda menolak, tetapi tetaplah singkat dan secara langsung. Misalnya, saya tidak bisa membantu karena saya sudah memiliki rencana lain. Sudah cukup menjelaskan keputusan Anda tanpa perlu memberikan detail berlebihan. Kemudian yang keenam, perlunya kita self-care, merawat diri. Luangkanlah waktu untuk merawat diri sendiri dan memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah hal yang sangat penting kawan-kawan. Self-care membantu kita menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan memberi kepada diri kita sendiri. Ini juga membuat kita lebih kuat dan lebih mampu untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Kemudian aktivitas self-care apa saja yang bisa bervariasi kawan-kawan sebenarnya. Mulai dari olahraga, meditasi, membaca buku, hingga menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga kita, anak kita, istri kita. Temukanlah aktivitas yang membuat kita merasa lebih baik dan lebih seimbang. Kemudian manfaat self-care itu apa saja? Ini tidak hanya membantu mengurangi stres kawan-kawan sebenarnya, tetapi juga membantu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan merawat diri Anda sendiri, Anda menjadi lebih mampu, saya kira, untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain dan mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Tidak pentingnya kawan-kawan untuk mencari support system dari teman atau keluarga bisa sangat membantu dalam proses belajar untuk mengatakan tidak. Mereka bisa memberikan perspektif yang berharga dan mendorong kita untuk tetap berpegang pada batasan yang telah kita buat, yang telah kita tetapkan.
Kemudian kelompok dukungan bergabung dengan komunitas misalnya, atau orang-orang yang memiliki tujuan serupa dengan Anda, bisa sangat membantu kawan-kawan. Anda bisa berbagi pengalaman, mendapatkan saran tentunya, dan merasa lebih didukung dalam perjalanan Anda untuk berhenti menjadi people pleaser. Kemudian dukungan yang lain adalah dari profesional kesehatan mental. Jika perlu dari psikolog, jangan ragu untuk mencari bantuan dari mereka, dari para profesional ini. Kesehatan mental seperti terapis, psikolog, mereka bisa membantu kita kawan-kawan mengatasi rasa takut dan rasa cemas terkait untuk mengatakan tidak, serta memberikan strategi-strategi yang efektif untuk menjadi pribadi yang lebih asertif. Kawan-kawan, membangun keterampilan asertif, sekali lagi, mengembangkan komunikasi asertif ini sangat perlu. Ini adalah atau merupakan kunci untuk berhenti menjadi people pleaser. Ini mencakup atau merupakan kemampuan kita untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan kita secara jelas dan langsung, tanpa meremehkan atau mengabaikan hak-hak orang lain. Apa saja kata-kata komunikasi secara asertif ini kawan-kawan? Yang pertama, jadilah jelas dan tepat. Gunakan kata-kata yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan kalimat yang ambigu atau terlalu panjang, susah dimengerti. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang konsisten. Pastikan kawan-kawan bahasa tubuh Anda mendukung apa yang Anda katakan. Eye contact, kontak mata, postur tubuh tegap, ekspresi wajah yang harus menunjukkan bahwa Anda betul-betul serius dan betul-betul yakin dengan keputusan Anda. Kemudian yang ketiga, berilah batasan. Jangan takut untuk menetapkan batasan Anda sendiri yang jelas. Misalnya jika seorang meminta bantuan di luar jam kerja Anda bisa mengatakan, maaf, saya hanya bisa membantu Anda selama jam kerja. Kemudian yang keempat, berlatihlah mendengarkan secara aktif. Aktif mendengarkan berarti benar-benar mendengarkan apa yang orang lain katakan, tanpa tergesa-gesa untuk memberikan tanggapan atau merespon. Ini kawan-kawan menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan mereka, pendapat mereka, tetapi tetap bisa mempertahankan pendirian Anda sendiri. Kemudian menghadapi reaksi negatif. Tidak jarang kawan-kawan mengatakan tidak bisa menimbulkan reaksi negatif dari orang yang mengajak kita. Ini sangat penting untuk kita pelajari bagaimana menghadapinya dengan tenang dan tetap teguh pada keputusan kita. Kemudian teknik menghadapi reaksi negatif bagaimana? Yang pertama kawan-kawan, tadi saya katakan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik nafas dalam-dalam dan pertahankan nada suara yang tenang dan tegas. Yang kedua, ulangi pernyataan Anda jika orang lain terus mendesak bertanya. Ulangi pernyataan atau pertanyaan Anda dengan tenang. Misalnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Misalnya seperti itu. Saya tidak bisa membantu Anda karena sudah ada komitmen lain atau janji lain. Yang ketiga, jangan mengambil secara pribadi. Ingatlah kawan-kawan bahwa reaksi negatif orang lain lebih mencerminkan mereka daripada Anda. Jangan biarkan reaksi mereka mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri. Kemudian membangun kepercayaan diri adalah kunci untuk bisa mengatakan tidak dengan tegas kawan-kawan. Beberapa cara untuk membangun self-confidence, kepercayaan diri. Yang pertama adalah mengembangkan diri Anda sendiri. Yang pertama belajar dan tumbuh dan berkembang. Investasikan waktu kita untuk belajar keterampilan baru atau mengembangkan hobi kita yang kita sukai. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita dan harga diri kita di mata orang lain, kawan-kawan. Yang kedua, tetapkan dan capai tujuan kecil. Mulailah dengan menetapkan goal-goal kecil yang dapat kita capai. Setiap kali kita mencapai tujuan kecil tersebut, rasa percaya diri kita akan meningkat. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, positive self-talk. Latihlah berbicara kepada diri sendiri secara positif. Hindari kritik diri yang berlebihan dan fokus kepada kekuatan dan achievement Anda. Kemudian pentingnya memiliki jaringan atau support system yang kuat.
bisa membantu kita merasa lebih percaya diri dan didukung dalam perjalanan kita untuk berhenti menjadi people pleaser. Yang pertama, kawan-kawan, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang positif. Carilah teman-teman atau keluarga yang mendukung Anda untuk menginspirasi Anda. Hindari orang-orang yang negatif, orang-orang toksik yang selalu mengkritik atau menjatuhkan Anda. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, berbagi pengalaman dengan orang lain tentunya yang memiliki masalah serupa. Ini bisa sangat membantu, kawan-kawan. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan mereka pun bisa belajar dari pengalaman kita. Dan akhirnya kita bisa saling mendukung. Kemudian carilah bantuan dari seorang profesional. Jangan ragu mencari bantuan dari profesional. Jika Anda merasa perlu, psikolog atau konselor atau terapis bisa memberikan panduan yang lebih spesifik dan lebih efektif untuk membantu kita membangun self-confidence atau kepercayaan diri kita. Kawan-kawan, banyak hal terjadi, contoh kasus terjadi di sekeliling kita. Kita akan kapan itu lebih memahami bagaimana cara berhenti menjadi people pleaser, kawan-kawan. Mari kita lihat beberapa contoh kasus dan studi kasus nyata. Yang pertama, katakan ada orang bernama Elon Musk misalnya. Elon Musk adalah seorang profesional muda yang selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang di tempat kerjanya. Dia selalu mengambil tugas tambahan, bahkan ketika itu berarti bekerja hingga larut malam, lembur, dan mengorbankan waktu istirahat diri sendiri. Akibatnya si Elon Musk ini merasakan stres dan kelelahan, kawan-kawan. Kemudian langkah-langkah yang diambil oleh si Elon Musk ini apa saja? Yang pertama, mengenali batasan pribadi dari dirinya dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai jam kerja, mengenai waktu pribadi, memutuskan untuk tidak lagi bekerja setelah jam 7 malam misalnya. Kemudian yang kedua, latihan komunikasi asertif. Elon Musk selalu berlatih mengatakan tidak pada tugas tambahan yang tidak masuk akal dan menjelaskan alasannya dengan tegas namun tetap sopan. Nah, ini bisa diterima. Kemudian ketika kawan-kawan, si Elon Musk ini berbicara dengan manajernya tentang beban kerjanya yang berlebihan dan meminta dukungan untuk menyeimbangkan pekerjaannya atau tugasnya. Kemudian kawan-kawan, hasil apa yang dicapai oleh Elon Musk ini? Dengan langkah-langkah tersebut, Elon Musk berhasil mengurangi stres dan merasa lebih seimbang. Produktivitasnya lebih meningkat dan dia merasa lebih satisfied, lebih puas dengan pekerjaannya. Contoh kedua misalnya, taruhlah ada orang yang bernama Tom, selalu berusaha untuk menjadi teman yang baik, dengan selalu setuju dan mengikuti apapun yang diminta oleh teman-temannya. Nah, hal ini kawan-kawan membuat Tom merasa lelah dan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Kemudian langkah apa saja yang diambil oleh Tom ini? Yang pertama, dia berusaha mengenali pentingnya waktu pribadi. Tom menyadari bahwa dia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri dan tetap sehat dan bahagia. Dia bisa menetapkan waktu untuk diri sendiri setiap hari. Kemudian Tom menggunakan pernyataan saya. Mulai menggunakan pernyataan saya atau aku untuk menyampaikan kebutuhannya. Misalnya dia mengatakan, aku butuh waktu untuk beristirahat. Jadi, aku atau saya tidak bisa ikut pergi malam ini. Kemudian yang ketiga, Tom juga menetapkan prioritas, memutuskan untuk hanya mengikuti kegiatan yang benar-benar dia dimengerti dan menolak undangan yang tidak sesuai dengan prioritasnya. Hasil yang dicapai Tom ini kawan-kawan sangat luar biasa. Tom merasa lebih bahagia, merasa lebih bertenaga. Dia merasa memiliki lebih banyak waktu untuk hobinya sendiri dan merasa lebih seimbang dalam kehidupannya. Kawan-kawan, mengatakan tidak dan berhenti menjadi people pleaser adalah langkah yang memerlukan waktu, proses memerlukan waktu, usaha. Tetapi dengan latihan dan kesabaran kita bisa belajar untuk menempatkan kebutuhan kita sendiri di tempat yang pantas. Dengan begitu kan kawan, kita bisa menjadi hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih seimbang.
Baik kawan-kawan, inilah pelajaran buat malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.